Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Maaf sebelumnya karena kami hanya bisa menyediakan presentasi dengan video yang singkat ini. Nah, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang motivasi. Yang di kelompok kami yang pertama ada Siti Hamidah dan yang kedua ada Nita Aviana. Oke. Nah, langsung saja teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu motivasi? Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak, motif-motif dalam diri individu yang mendorong melakukan aktivitas efektif untuk mencapai tujuan atau target yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada beberapa keterangan motivasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut David Krantz, menyatakan bahwa motivasi adalah kesatuan keinginan dan tujuan yang menjadi pendorong untuk bertingkah laku. Dinyatakan bahwa studi tentang motivasi adalah studi yang mempelajari dua pertanyaan yang berbeda atas tingkah laku individu, yakni mengapa individu memiliki tingkah laku tertentu dan menolak tingkah laku yang lainnya. Nah, yang kedua ada menurut M.L. Kamles pada tahun 1983, motivasi adalah kecenderungan yang mengarahkan dan memilih tingkah laku yang terkendali sesuai kondisi dan kecenderungan mempertahankannya sampai tujuan tercapai. Yang terakhir ada menurut Robert N. Singer pada tahun 1986, motivasi adalah sebagai dorongan untuk mencapai tujuan, dorongan dari dalam terhadap aktivitas yang memiliki tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita ambil benang merahnya ya teman-teman, dari beberapa pengertian motivasi dari menurut ahli dan yang awal tadi, motivasi itu bisa diartikan sebagai dorongan-dorongan yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai sesuatu yang sudah ditargetkan atau yang ingin dicapai. Nah, dalam sebuah motivasi ada juga beberapa teori nih, teori motivasi. Yang pertama ada teori hedonisme, teori naluri, teori kebudayaan, dan teori kebutuhan. Nah, terus apa sih fungsi dari motivasi? Nah, menurut Noto Atmojo tahun 2007, motivasi mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama ada mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, mendorong untuk menjadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni arah tujuan yang hendak dicapai, sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan yang sudah direncanakan. Nah, kemudian ada menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa sih yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan atau target yang sudah ditetapkan. Jadi sudah jelas ya teman-teman, fungsi motivasi juga bisa dilihat dari pengertian motivasi itu tadi ya, yaitu untuk mendorong manusia, fungsinya untuk mendorong manusia melakukan suatu tindakan atau sebuah perbuatan yang memiliki arah tujuan. Nah, dan kemudian dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan atau target yang sudah ditentukan. Nah, sampai
saat ini kira-kira teman-teman sudah ada gambaran lah ya tentang fungsi motivasi, tentang apa itu motivasi, ya kan? Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, lalu apa sih peran motivasi dalam olahraga? Nah, di sini ada nih. Menurut Singgih Gunarso, pada tahun 2005, prestasi seseorang dihasilkan dari motivasi ditambah latihan. Nah, Strop nambahin lagi nih pada tahun 1992 bahwa menyatakan prestasi seseorang adalah motivasi yang ditambah keterampilan. Sedangkan ada lagi nih menurut R.N. Singer pada tahun 1986, prestasi dalam olahraga itu sama dengan keterampilan yang diperoleh melalui motivasi yang menyebabkan atlet bertahan dalam berlatih. Ditambah dengan motivasi yang menyebabkan atlet bergairah berlatih lebih keras. Memang tidak dapat disangkal bahwa motivasi tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan atlet dalam aktivitas olahraga. Iya dong, nah aku beri contoh kayak gini ya. Peran motivasi dalam olahraga. Nah, semisal kita itu terus berlatih tanpa adanya motivasi atau tujuan yang ingin kita capai lah, semangat gitu ya. Nah, kita akan berlatih ketika hari ini kita berlatih sampai di A, besoknya kita akan berlatih di A lagi. Besoknya kita akan berlatih di A lagi. Itu jika tanpa motivasi. Tapi jika kita menggabungkan antara motivasi dengan latihan dalam diri olahraga, hari ini kita belajar A, besok terus kita dapat motivasi untuk besok kita harus belajar lebih ditambah lagi, besok kita belajar B, besoknya ditambah lagi, motivasinya kita belajar ke C, akhirnya langkah kita atau perbuatan kita dalam latihan itu semakin terarah dan semakin tertuju untuk mencapai sebuah target yang sudah ditentukan, yaitu sebuah prestasi dalam olahraga. Seperti itu, teman-teman. Nah, jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik atau personal reasons. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam yang menyebabkan individu berpartisipasi. Dorongan ini sering dikatakan dibawa sejak lahir, sehingga tidak dapat dipelajari. Atlet yang mempunyai motivasi intrinsik ini akan mengikuti latihan peningkatan kemampuan atau keterampilan, atau mengikuti pertandingan perlombaan bukan karena situasi buatan atau dorongan dari luar, melainkan karena kepuasan dalam dirinya sendiri. Bagi atlet tersebut, kepuasan diri diperoleh lewat prestasi yang tinggi, bukan lewat pemberian hadiah, pujian, atau penghargaan lainnya. Jadi, secara garis besar, kalau motivasi intrinsik ini kurang lebihnya kayak yang dorongan dari dalam diri sendiri kayak gitu loh. Nah, kalau yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu personal needs. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah dorongan yang berasal dari luar diri sendiri. Namanya juga ekstrinsik, X ya, dari luar diri individu, yang menyebabkan individu beradaptasi dalam olahraga. Dorongan ini berasal dari pelatih, guru, orang tua, bangsa, atau berupa hadiah, sertifikat, penghargaan, atau uang. Motivasi ekstrinsik itu dapat dipelajari juga dan tergantung pada besarnya nilai penguat itu dari waktu ke waktu. Nah, ini didapat karena mempertaruhkan nama bangsa dan negara, karena hadiah besar, karena publikasi lewat sosial media. Nah, misalnya aku kasih contoh nih, kalau motivasi ekstrinsik nih ke atlet SEA Games ya. Atlet SEA Games itu kan kayak dibiayai negara tuh, atlet pelatnas tuh ya, kayak makannya, terus kesehariannya itu kan dibiayai sama negara semua ya. Terus kayak misal nanti dia
menang di SEA Games, dia akan dapat rewards sekitar uang berapa lah gitu. Jadi motivasi dari luarnya tuh semakin besar gitu loh. Jadi dia semakin menambah semangat itu tadi gitu, semangat untuk berprestasi gitu. Nah, terus strategi untuk meningkatkan motivasi pada atlet. Yang pertama, teman-teman harus memahami faktor pribadi seseorang dan situasi yang ada. Jangan mengambil langkah apapun sebelum memahami apa yang menyebabkan individu atau atlet itu kurang termotivasi. Nah, selanjutnya, ketika seorang atlet memiliki lebih dari satu motif, pahami nih mengapa seorang atlet berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Orang yang memiliki lebih dari satu alasan untuk berpartisipasi itu kita sesuaikan dulu karakteristik individunya dalam kelompok itu seperti apa. Nah, setelah kita tahu, kemudian lanjut berikan reward yang memadai terhadap prestasi yang diraih oleh atlet tersebut. Nah, kemudian setelah atlet dapat reward sesuai dengan prestasi yang diraih itu tadi kan, nah pemimpin juga akan mempengaruhi motivasi dalam diri atlet gitu. Apakah itu bisa pelatih, orang tua, atau pembina dapat mempengaruhi motivasi individu yang dipimpinnya. Misalnya, sikap-sikap yang diskriminatif, kesempatan yang tidak optimal, kurang dapat mendengar dan memahami, dapat menjadi individu atau si atlet kehilangan motivasi. Jadi, sebagai sosok figur untuk atlet ya, misal sebagai pelatih itu kita juga harus memperhatikan sikap kita dalam menjadi pemimpin dalam diri si atlet itu ya. Terus kemudian menggunakan modifikasi tingkah laku untuk merubah motif yang negatif. Nah, ada kalanya atlet atau individu yang memiliki motif tertentu atau motif yang negatif untuk melaksanakan tujuannya itu harus dirubah menjadi motif yang lebih baik atau motif yang lebih positif. Nah, aspek motivasi berprestasi, teori menurut MC Silence di Setyaningrum tahun 2018. Yang pertama ada berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko ini adalah cenderung berani memilih aktivitas yang menantang. Nah, yang kedua, melakukan evaluasi. Selalu melakukan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan yang ada. Yang ketiga ada bertanggung jawab dan disiplin, yaitu lebih bertanggung jawab dan disiplin terhadap diri sendiri dan apa yang sedang dijalaninya. Yang keempat ada tekun. Tekun itu entah dalam berlatih atau proses yang dijalaninya. Yang terakhir ada inovatif. Sering melakukan inovasi pada teknik atau ilmu yang sedang dipelajari atau yang dilatihnya. Nah, hasil wawancara dan kaitan dengan teori motivasi. Kita terdapat dua subjek. Subjek pertama ada inisial R, yaitu merupakan pelatih, dan subjek kedua ada inisial A, yang merupakan atletnya. Nah, berdasarkan uraian hasil wawancara di tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat temuan-temuan menarik yang menggambarkan motivasi berprestasi dalam subjek A, di mana subjek A ini selaku atlet dari cabur olahraga pencaksilat, yang mana juga terdapat peran pelatih, yakni subjek R dalam melatih. Menurut Gunawan A. Pratama tahun 2017 adalah pencaksilat adalah bela diri tradisional Indonesia yang berakar dari budaya Melayu dan tidak bisa ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Olahraga pencaksilat dinilai oleh subjek A dan subjek R sebagai salah satu olahraga yang
cukup menantang. Meskipun menantang, subjek A selaku atlet berani mengambil resiko tersebut dan akhirnya memutuskan untuk memilih olahraga pencaksilat sebagai olahraga yang didalaminya. Berawal ketika masa pandemi COVID tahun 2019, yang mana pemerintah menyuarakan agar giat berolahraga, sehingga subjek A merasa terbiasa dan menjadi suka berolahraga dan memilih cabang olahraga pencaksilat. Nah, kemudian subjek R selaku pelatih juga sudah mendalami pencaksilat sejak lama, yakni ketika kelas 3 SMP karena ingin menambah teman, kekuatan fisik, serta kesehatan badan dan rohani. Hal tersebut sebagaimana dikutip melalui Pratama pada tahun 2017 bahwa pencaksilat sebagai olahraga yang dapat membantu meningkatkan kebugaran jasmani. Dalam mendalami olahraga, pencaksilat ini selain didukung oleh pelatih, maka subjek A juga mendapat dukungan dari orang-orang terdekat seperti teman dan orang tua juga yang berpengaruh di dalamnya. Nah, itu kalau orang tua dan teman itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik itu tadi ya. Nah, untuk berproses menjadi atlet pencaksilat yang berprestasi meskipun dengan berbagai tantangan yang ada seperti terdapat lawan main yang curang saat pertandingan dan lain-lain, subjek A tetap optimis dan gigih. Subjek A juga memberikan inovasi ya terhadap beberapa ilmu atau teknik yang dia pelajari dalam bela diri pencaksilat dan kemudian diterapkan dalam pertandingan kayak gitu. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Nah, sebelum presentasinya selesai, saya mau ngasih kata-kata nih buat teman-teman. Kata-katanya adalah don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying. Dari Brian Dyson. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal yang tidak nyaman untuk teman-teman. Mungkin jika ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa ditulis aja pertanyaannya, nanti biar disimpan dan saya jawab di pertemuan minggu depan kalau bisa. Kalau tidak, mungkin minta tolong kepada Bu dosen untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.